Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat ya anak-anakku, tetap di rumah, semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa absen ya di WhatsApp seperti biasa. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang teks deskripsi. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu Guru akan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu menentukan ciri teks deskripsi dari berbagai aspek pada teks yang dibaca maupun didengar. Masih ingatkah kalian apa itu teks deskripsi? Baik, Ibu akan mengingatkan lagi. Teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu objek secara subjektif atau berdasarkan pendapat penulis. Nah, bagaimana? Sudah ingat? Nah, kalau video yang lalu sudah menjelaskan bagaimana sih teks deskripsi serta bagaimana ciri-ciri secara umumnya. Nah, sekarang Ibu Guru akan memaparkan dan menjelaskan beberapa ciri khusus yang terdapat dalam setiap bagian teks deskripsi. Nah, anak-anak, ada 4 ciri khusus yang terdapat dalam suatu teks deskripsi, yaitu yang pertama, ciri teks deskripsi berdasarkan tujuan. Yang kedua, ciri teks deskripsi berdasarkan objek. Dan yang ketiga, ciri deskripsi berdasarkan isi. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ciri teks deskripsi berdasarkan tujuan. Nah, ciri teks deskripsi yang berdasarkan tujuan ini menggambarkan objek secara rinci. Artinya, ketika kita membuat suatu teks deskripsi, kita dituntut untuk menjelaskan bagian-bagian maupun sifat dari suatu objek secara jelas, sehingga pembaca seakan melihat serta merasakan, mendengar, mengalami suatu objek yang digambarkan. Kita masuk pada ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu ciri teks deskripsi berdasarkan objek. Ciri objek yang dideskripsikan harus bersifat khusus dan bersifat pendapat personal atau pandangan penulis. Artinya, yang dimaksud bersifat khusus di sini ialah bahwa setiap objek yang kita gambarkan berbeda dengan objek yang lain. Misalnya, kalian diminta untuk menggambarkan keindahan alam di desa tempat kalian tinggal. Objek atau desa kalian tersebut memiliki karakter atau keadaan yang berbeda dengan desa di tempat teman kalian tinggal. Misalnya juga. Jadi, itulah yang dimaksud ciri objek, yakni bersifat khusus dan pendapat personal. Jadi, harus pendapat diri sendiri atau sang penulis. Oke? Nah, kita masuk pada ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga yaitu ciri teks deskripsi berdasarkan isi. Ada 3 yang menjadi ciri isi teks deskripsi, yaitu yang pertama, dirinci menjadi beberapa bagian-bagian. Artinya, setiap bagian dari objek yang ingin dideskripsikan harus digambarkan satu persatu. Misalnya, kalian ingin mendeskripsikan tentang ibu kalian. Nah, di dalam teks deskripsi tersebut, kalian sebutkan bagian-bagian atau rincian yang akan kalian tuliskan satu persatu. Misalnya, pada paragraf yang pertama, kalian ingin menyampaikan tentang biodata ibu kalian. Misalnya tentang nama, lalu tempat tanggal lahir, ataupun umur ibu kalian. Lalu pada paragraf kedua, kalian ingin menyebutkan ciri fisiknya. Ciri fisik itu misalnya
warna kulitnya seperti apa, rambutnya ikal ataupun keriting, itu misalnya. Nah, lanjut. Pada yang nomor 2, isi teks deskripsi menggambarkan objek secara konkret. Artinya, setiap bagian yang digambarkan harus dituliskan secara jelas. Misalnya, kita menggambarkan keindahan alam yang indah, maka dijelaskan indahnya itu seperti apa. Apakah banyak bunga-bunga, apakah lingkungannya bersih dan asri, itu contohnya. Nah, yang ketiga, bersifat personal, selalu pendapat pribadi ataupun pendapat penulis. Nah, jadi anak-anak, itulah penjelasan mengenai ciri khusus yang terdapat dalam teks deskripsi. Agar lebih jelas lagi, Bu Guru akan memberikan sebuah contoh bagaimana cara mengidentifikasi teks deskripsi berdasarkan dari ketiga ciri yang sudah dijelaskan tadi. Silakan baca terlebih dahulu teks deskripsi mengenai ayahku panutanku di atas. Nah, sekarang kita akan mencoba bersama-sama bagaimana cara mengidentifikasi ciri khusus teks deskripsi. Yang pertama, kita identifikasikan terlebih dahulu ciri objeknya. Objeknya apa? Ya, benar. Objeknya itu ayah. Nah, yang kedua, mengidentifikasi tujuan. Tujuannya apa sih di dalam teks deskripsi tersebut? Apa? Ya, benar. Menggambarkan ciri fisik dari sifat ayah. Nah, selanjutnya kita identifikasikan ciri isinya. Isi teks deskripsi merinci atau mengkonkretkan objek. Nah, objeknya apa tadi? Ya, benar, ayah. Lalu, rinciannya kita rinci satu persatu. Nah, tadi sudah menggambarkan ciri fisiknya. Lalu, sifat sabar ayahku, memberi tauladan bagi anak-anaknya. Perasaan terhadap objek. Perasaan penulis itu bagaimana? Dia memiliki kekaguman dan kebanggaan terhadap sosok ayahnya. Nah, itu isi teks deskripsi merinci atau mengkonkretkan objeknya. Nah, anak-anak sudah paham kan sekarang tentang ciri khusus yang terdapat dalam teks deskripsi? Tidak terasa ya anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu mau tanya, apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Coba kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, kesimpulannya adalah, di samping teks deskripsi mempunyai ciri umum yang sudah ada, ternyata teks deskripsi juga mempunyai ciri khusus, yaitu yang pertama, ciri teks deskripsi berdasarkan tujuannya. Yang kedua, ciri teks deskripsi berdasarkan objeknya. Dan yang ketiga, apa? Ya, benar. Ciri teks deskripsi berdasarkan isinya. Nah, anak-anak, selesailah pembelajaran singkat kita pada hari ini. Sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingat pesan Bu Guru, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, selalu patuhi nasihat orang tua, dan tetap di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
body, shake it, baby.